Setihotu Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan, para biku sangga, samanera, atasilani, yang kami hormati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, perkenalkan, saya Erlin Kumuda Jivini Sulistyo yang akan membantu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat kembali untuk mendengarkan, bertemu kembali dalam acara Dhamma Kaca online kita yang pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pandita Surya Miniharja. Dan pada episode pada malam hari ini pada tanggal 14 November tahun 2024 yang tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Oke, kita langsung saja. Sebelum memulai Dhamma Kaca kita online pada malam hari ini, mari kita bersama-sama pada malam ini kita melakukan penghormatan awal kepada Tiratana dengan membacakan Nama Karapata secara bersama-sama. Kami mohon kepada para hadirin untuk bersikap anjali. Arahang Sangma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini. Silakan kepada host untuk menampilkan slide. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pandita Bapak Surya Miharja, Sarjana Pendidikan Agama Buddha dan Sertifikat Public Speaker, adalah Ketua PC Mangga Budi Kota Tangerang dari tahun 2023 hingga 2026, Ketua LPTG Provinsi Banten dari tahun 2023 sampai 2028, Kabid Hubungan Antara Lembaga Permabudi Provinsi Banten, dan anggota penyuluh agama Honorer Kanwil Kemenak Provinsi Banten. Kami persilakan kepada para narasumber untuk memaparkan dhamma. Silakan. Selamat malam, Nomo Surya Miharja. Selamat malam. Ya, terima kasih kepada Bu Erlin dan kepada yang termuliakan Biku Sangga, yang terpuji, yang luhur Samanera, Ibu Bapak sekalian. Kita akan kembali mengagungkan guru junjungan kita Sama Sambuddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasakacca Etammanggala mutamangti. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, malam hari yang berbahagia, kembali kita berada di ruang Dhamma melalui Zoom online, yang tentu ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Tema malam hari ini adalah tentang 5 sajian, ya, sajian bukan sesajen, ya 5 sajian atau 5 pemberian. Ibu Bapak yang berbahagia, ada sebagian kecil orang-orang yang baru saja mungkin mengenal atau belum mengenal, cuma hanya mendengar sekilas tentang agama Buddha, ya, bahwa di dalam agama Buddha itu tidak keduniawian. Wah, masuk agama Buddha, kita nggak perlu untuk menikmati duniawi. Jadi lebih banyak kepada
pengembangan batin, gitu. Banyak yang sekilas seperti itu. Lalu mereka juga berpikir kalau tidak keduniawian berarti kita tidak perlu mencari boleh dibilangkan kekayaan dan sebagainya, ya. Sehingga banyak juga yang ketika hanya sekedar mendengar seperti itu dengan pandangan yang salah, akhirnya ya mereka enggan memeluk agama Buddha gitu ya. Cuma hanya baru mendengar sekilas yang tentu saja itu adalah apa yang dapat informasinya itu adalah tidak benar. Ya. Ibu Bapak sekalian, di dalam ajaran Buddha, boleh nggak sih kita ini mencari kekayaan gitu? Kuncinya gitu, boleh tidak? Ya tentu kalau boleh ditanya kepada ibu bapak sekalian pasti jawabnya oh, boleh ya. Ya memang boleh, menurut aja tidak ada yang salah dengan kita mencari kekayaan selama sumber penghasilannya, sumber penghidupannya dengan cara yang benar sesuai ajaran Buddha. Kalau di jalan utama berunsur 8, ya salah satunya kan adalah berpenghidupan yang benar. Nah, maka ketika kita sudah sesuai dengan ajaran Buddha, memiliki penghasilan, meraih kekayaan, mendapatkan kekayaan dengan penghidupan yang benar, it's okay, sudah oke, nggak ada masalah, ya. Tapi yang memang harus diperhatikan adalah ketika kita ini memperoleh sumber kekayaan dengan cara yang tidak benar, yang salah, ya. Apalagi kayak sekarang kan lagi marak, ya, tentang judi online ya, yang memang ini sangat-sangatlah tidak baik, harus kita hindari. Ya, sebagai umat Buddha yang memahami tentang ajaran Buddha, yang kita kalau ingat akan salah satu sutta yaitu tentang kemerosotan atau kehancuran dalam kehidupan kita ini, yaitu para bawa sutta, bahwa di mana salah satu daripada kehancuran kehidupan kita, kehancuran ekonomi, kekayaan kita adalah dengan berjudi, ya. Jadi dengan berjudi itu mungkin banyak orang yang kadang-kadang berpikiran, wah judi lah, ya cepat dapatkan kekayaannya cara yang cepat, ya padahal itu tidak tepat, ya itu salah semuanya. Apalagi memang pemerintah sekarang sedang gencar untuk memberantas judi online. Maka marilah kita sebagai umat Buddha menyadari dan mengingatkan kepada siapapun yang kita kenal, terutama orang-orang terdekat kita, untuk menjauhkan yang namanya judi online. Karena dalam ajaran Buddha sekali lagi dikatakan juga bahwa dengan berjudi itu justru akan menyebabkan kehancuran di dalam kehidupan ini, ya, kehancuran ekonomi dan sebagainya, ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ya, berbicara tadi umat Buddha boleh tidak mencari kekayaan, ya boleh, ya. Bahkan Sang Buddha di dalam Cakawati Sihanada Sutta di Ganikaya nomor 28 dikatakan kemiskinan yang amat sangat akan menyebabkan seorang melakukan perbuatan buruk, menyebabkan seseorang melakukan kekejaman, seorang bisa melakukan pencurian, seorang bisa melakukan penipuan, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Jadi jelas-jelas dikatakan oleh Sang Buddha dalam Cakawati Sihanada Sutta bahwa memang kita ini sebagai umat Buddha, ya, jangan sampai hidup terlalu amat miskin, ya. Karena dengan kemiskinan yang amat sangat menyebabkan kita lebih mudah melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan jahat dan sebagainya. Ya. Kalau kita juga sering mungkin menonton di siaran-siaran televisi dan sebagainya atau di medsos dan sebagainya, ya, banyak tindakan-tindakan kriminal diakibatkan oleh karena kemiskinan yang amat sangat. Ya, selain orang itu juga memang ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan materi yang dibutuhkan, yaitu dengan cara yang salah, ya. Nah, maka daripada itu sebagai umat Buddha ya tentu kita harus, ya, mengikuti apa yang menjadi saran daripada ajaran Buddha, daripada Sang Buddha, di mana ada seorang siswa Buddha namanya Digajanu, ya, seorang upasaka
bertanya kepada Sang Buddha. Digajanu ini namanya. Bertanya pada Sang Buddha, Bante, kami ini perumah tangga, bagaimana cara kami untuk mencapai kebahagiaan bagi kami, untuk kebahagiaan sebagai perumah tangga? Ya, tentu Sang Buddha menyampaikan, jikalau ingin berbahagia, ya, sebagai umat awam, sebagai perumah tangga, maka ada 4 hal yang perlu dilakukan. Apa saja itu? Satu, utana sampada. Ya. Seseorang itu harus ahli, memiliki keahlian. Ya. Silakan memiliki satu keahlian, kah, 2 keahlian, atau lebih. Ya. Yang penting adalah kita memiliki suatu keahlian di dalam hidup ini. Ya, kemampuan-kemampuan yang kadang-kadang bisa di atas rata-rata kita memiliki kemampuan itu. Ya, keahlian jadinya. Ya, apalagi ajaran Buddha kan jelas-jelas dikatakan, Bausa canca si panca eta menggalam utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas itu berkah utama. Ya. Jadi ketika kita betul-betul memiliki keterampilan yang luas, keahlian, maka itu berkah utama dalam hidup ini. Kita kalau sudah punya keterampilan, ya, pengetahuan yang luas, biasanya tidak akan jadi orang miskin yang amat sangat. Kecuali dia memiliki kotoran batin yang amat sangat, yaitu kemalasan. Kalau dia begitu malas, walaupun punya keterampilan, juga bisa nggak jadi memiliki sumber kekayaan yang baik. Dia bisa-bisa jadi miskin juga karena kemalasannya. Tapi selama orang masih ada cara yang baik, ya, dia rajin, ya, maka dikatakan juga dalam Utana Sampada, seorang itu juga harus rajin, ulet, semangat di dalam mencari nafkah. Ya, jadi setelah memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dia juga harus rajin, ulet, semangat di dalam mencari nafkah. Maka ini adalah sumber kebahagiaan yang pertama. Ya, seseorang harus di dalam bekerja, jikalau dia memiliki kelebihan rata-rata, pasti akan menjadi perhatian oleh atasan atau pimpinan. Ya, biasanya akan bisa mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis, yang baik, ya, seperti jadi manajer kah, general manager, direktur atau sebagainya, jabatan-jabatan tinggi, bukan sekedar staf biasa. Ya. Nah, lalu dalam usaha, dagang, dan sebagainya, kalau dia memiliki keahlian, maka dia akan bisa mampu, misalnya ketika dagang, walaupun warung sekalipun, gitu ya, dia akan bisa menata dengan baik sehingga akan memiliki daya tarik seseorang untuk belanja di warungnya. Ya, karena penataannya baik, dia memiliki keahlian, keterampilan di dalam menata dengan baik barang dagangannya. Sehingga orang akan senang, tertarik, dan merasa ini juga rapi, ya, bersih, dan juga orangnya rajin. Kalau komitmen buka misalnya toko atau warung jam 7 pagi, dia komitmen jam 7 pagi. Ya, jangan sampai bukanya pakai ilmu tempo, tempo jam 7, tempo jam 9, tempo libur begitu ya. Bagaimana pelanggan mau datang, ya, bagaimana cuan mau didapatkan, bagaimana sumber-sumber penghasilan mau dapatkan dengan baik. Kalau dia sendiri juga sudah membuat keterbatasan dalam dirinya, kemalasan-kemalasan itu, ya. Dan disinilah ketika kita pun mau sumber usaha apapun, kita harus memiliki keahlian, memiliki juga keterampilan, ya. Jadi ini saran Sang Buddha kepada Digajanu. Kedua adalah araka sampada, ya. Apa yang harus dilakukan kalau seseorang sudah memiliki penghasilan itu, maka dia harus mampu melindungi penghasilan itu dengan baik, ya, alias penghasilan itu tidak dihambur-hamburkan, tidak diboroskan, tapi juga tidak pelit, ya. Jadi digunakan dengan bijak, dengan baik, dia mampu ada memiliki yang namanya tabungan, ya, pokoknya mampu melindungi apa aset yang dimilikinya sehingga dia bisa menggunakan aset yang dia jaga, yang dia lindungi, yang dia simpan
dia tabung untuk suatu saat memang diperlukan di dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi sudah ada kesiapan di dalam kehidupan ini, di dalam hal-hal yang tak terduga, karena dalam hidup ini kan ada saja ya hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Maka simpanan itu dari apa yang aset yang kita punya dan kita lindungi, kita jaga dengan baik, itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang eh, tak terduga tadi. Ya, maka ini adalah salah satu juga sumber kebahagiaan bagi perumah tangga, ya, yang Sang Buddha sampaikan kepada Diga Janu pada saat itu. Lalu apalagi? Ya tentu kita ingin bahagia, maka kita harus juga memiliki sahabat yang baik. Ini yang ketiga. Kalyana mita, ya, kalyana mita. Kalyana mita di sini juga bukan sekedar kita memiliki sahabat yang baik, tapi upayakan juga kita memiliki sahabat yang cerdas. Ya, kenapa kita perlu juga ya sahabat yang baik dan cerdas? Karena dalam hidup ini kita tidak tahu ya, dalam hidup ini ada hal-hal yang mungkin kita menemui masalah-masalah, hambatan-hambatan dalam hidup ini, dan kita perlu adanya diskusi, ya, diskusi masa kaca misalnya kayak begitu dan sebagainya kepada sahabat yang baik yang juga cerdas, sehingga dia akan memiliki jalan keluarnya, ada way out-nya. Oh, ini loh solusinya ketika teman kita ini punya masalah, ya, punya masalah, ini ada jalan-jalan keluarnya. Ya, tentu ini akan bermanfaat. Karena biar bagaimanapun hidup ini kadang tidak semudah yang dibayangkan, tapi juga tidak sesulit apa yang juga dipikirkan. Ya, jadi ya kita sudah siap punya teman-teman yang baik, sahabat yang baik, yakin itu akan juga bermanfaat untuk kebahagiaan kita, terutama sebagai perumah tangga, ya, yang mana kita juga dalam hidup ini tadi sekali lagi ada masalah-masalah, kita bisa dapat bantuan dari sahabat yang baik tadi, sahabat yang cerdas yang bisa ya memberikan jalan keluar ya ketika ada masalah yang kita hadapi. Itu. Lalu yang keempat, kebahagiaan yang keempat adalah sama jiwikata. Sama jiwikata ini kita tahu batas-batas kemampuan dalam hidup ini. Ya, jadi ya dalam hidup ini batas-batas kemampuan ini perlu kita miliki, kita tahu. Ya, batas-batas kemampuan bisa terdiri dari berapa hal. Misalnya batas kemampuan dari finansial, dari materi, dari keuangan yang kita miliki, ya kita sudah tahu penghasilan kita berapa, dan tentu untuk pengeluaran pun harus kita hitung dengan baik, dengan cermat, agar ini cukup dan kita punya sisa ditabungkan penghasilan itu. Jadi tahu batasnya. Jangan kita ibaratnya gali lubang tutup lubang, cuman hanya seperti itu habis, tidak ada sesuatu yang ditabungkan. Ini bahaya, ya. Maka dengan berbagai cara kita juga harus bisa tahu batas kemampuan kita. Ya, dengan penghasilan sekian ini bisa cukup dan kita ada punya kelebihan setiap bulannya. Ya, jadi itu yang simpan dan itu yang bermanfaat juga. Batas kemampuan kita apalagi ya fisik. Ya, kita fisik ini setiap tahun usia kita bertambah, kemampuan daya tahan fisik kita juga makin berkurang. Ya, semakin bertambah usia tentu bukan juga kekuatan kita bertambah, tapi fisik kita justru akan berkurang kekuatannya, ya. Kalau usia-usia yang sudah mulai di atas 50 tahun lebih, 60 tahun lebih, apalagi batas kemampuan ini pun harus kita tahu, ya. Kita tidak siap atau tidak, batas kemampuan kita tidak bisa meminum air dingin misalnya, ya jangan kita lakukan, ya. Kita minum air yang cukup, yang sedang, yang hangat atau yang netral gitu ya. Nah, lalu kita tidak suka makan yang pedas-pedas, bisa bikin gampang radang gitu ya. Wah, kan itu bikin penyakit. Ya. Maka kita tahu, maka ya udah tahu ya jangan coba-coba makan sesuatu. Wah, katanya biar keren, makan misalnya di suatu resto atau apa, ya. Waduh, level tertinggi gitu pedasnya. Nggak taunya dia tidak sanggup
ya, batas kemampuannya ya. Tato radang sakit kan tahu sendiri ya, tidak enak kalau sudah radang, dia panas dingin, dia tentu akan sulit konsentrasi dalam upaya kerja atau usaha dan sebagainya ya. Nah, maka daripada itu tahu batas kemampuan, maka kita juga akan bisa menjaga dengan baik kehidupan kita baik, maka kebahagiaan juga bisa kita dapatkan. Ya, dan ini adalah 4 hal untuk kebahagiaan rumah tangga. Ya. Lalu, ibu bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita sudah memiliki ya kebahagiaan dengan adanya kita memiliki aset-aset yang kita sudah miliki, maka janganlah kita hanya memikirkan diri sendiri. Jangan egois. Kita harus melakukan apa yang baik, ya. Apa yang kita bisa mampu berikan. Maka dalam hal ini, ya, kita juga di dalam Pancabali dikatakan ada 5 sajian atau 5 pemberian. Ya, kita gunakan aset yang kita miliki dengan baik juga. Apa yang harus kita lakukan? Ada 5 pemberian atau 5 sajian. Pertama adalah pemberian atau sajian kepada sanak keluarga, ya, sanak saudara. Kita punya saudara, kita punya adik, punya kakak, ya, punya sepupu, punya ya saudara-saudara kita yang lainnya. Maka kita jangan melupakan mereka. Ya, kalau mereka sangat membutuhkan dan kita memiliki kemampuan hidup yang cukup dan ada kelebihan-kelebihannya, maka kita pun akan berikan dukung kehidupan mereka. Karena bagaimanapun mereka juga masih ada ikatan karma dengan kita, ya. Karena mereka yang ada ikatan karma, ya tentu kita pun suatu saat enggak, ya ibarat roda itu kan berputar, bisa saja kita suatu saat ada di atas, bisa ada di bawah. Ketika kita pun juga memperhatikan dan membantu keluarga, ya, yang saudara, maka kita pun juga akan bisa suatu saat kita membutuhkannya, kita akan dibantu, ya. Apalagi dalam ajaran Buddha dikatakan juga mendukung sanak saudara itu berkah utama, ya. Nah, seperti itu. Lalu sajian atau pemberian kita yang kedua adalah kepada tamu atau sahabat, ya. Tamu, sahabat, ya kalau datang ke rumah ya kita berikan sajian, berikan hidangan-hidangan ya. Kalau paling tidak, kalau kita tidak siap, minimal minuman lah, ya. Minimal minuman, ya, minum. Jangan sampai tamu atau sahabat kita sudah datang, ya, sampai pulang pun kita tidak sediakan minum. Wah, ini enggak friendly ya, nggak friendly, kurang bersahabat seperti ini. Ya, kita berikan, ya. Bahkan ketika kita pun sangat baik sebagai sahabat, sebagai kalinamita, ini sangat baik. Saya pernah membaca di dalam suatu medsos, ini kisahnya juga unik, yang mungkin juga ada yang sudah membaca, ya. Ini kisahnya juga sangat-sangat baik, ya. Jadi dikatakan ketika saya membacakan juga itu, di sana ada seseorang yang memang saat itu sedang berada ya di suatu kendaraan dan seorang ini berhenti di lampu merah dan dia lihat situ ada pedagang asongan yang menawarkan kain pembersih gitu ya, kain pembersih yang mana pas gitu itu dia langsung borong ya yang di mobil ini. Kaget penjual asongan ini. Tapi begitu lama-lama dilihat, dia mengenali, pedagang asongan ini mengenali orang yang di dalam mobil, ya. Orang di dalam mobil senyum dan kemudian dia mencari tempat untuk memarkirkan mobilnya dengan baik dan kemudian dia turun dan mereka ternyata memang kenal satu sama lain. Ya, kenal satu sama lain. Kenapa kenal? Karena orang yang di dalam mobil itu adalah temannya yang dagang asongan di 12 tahun yang lalu, kalau tidak salah 12 tahun yang lalu begitu ya. Ya, dulu orang itu juga pedagang asongan yang tadinya di dalam mobil, pedagang asongan, ya. Nah, lalu kenapa bisa begitu semangatnya, begitu senangnya orang yang di dalam mobil itu membeli alat pembersih, ya lap pembersih kepada si pedagang asongan ini? Karena dulu ketika 12 tahun yang lalu, ya, ketika dia tidak memiliki keuangan yang lebih untuk stok alat pembersih, lap pembersih itu, ya, teman yang
sekarang masih jadi pedagang asongan ini, ternyata dia dulu suka mensupport, ya silahkan ambil dan nanti lakunya berapa itu yang dibayar. Jadi dia mensupport karena dia punya kelebihan keuangan temannya ini. Dia disupport dan dia bisa mendapatkan kelebihan dari selain barang dagangan yang lain ya, selain alat pembersih, lap pembersih itu dia punya tambahan lagi kan jadinya. Jadi ya, membuat senang. Jadi dia bersahabat dan baik sekali ya. Dan hasilnya memang ya tadi kita tidak tahu dalam kehidupan ini ternyata dia juga akhirnya entah melakukan usaha yang lain yang baik 12 tahun kemudian ketemu dan ternyata sudah berubah menjadi seorang yang memiliki kendaraan roda 4 ya. Dan ya dia pasti ingat temannya itu dulu baik, sering mensupport, memberikan pinjaman untuk dijual alat pembersihnya itu. Jadi tidak usah dibayar dulu kalau belum laku. Kalau udah laku baru dibayarkan gitu ya. Dikasih 10, lakunya 5 ya bayar 5 begitu. Sehingga dia kan ada keuntungan lagi dapat. Kalau dia harus langsung membelikan dia tidak memiliki uang pada saat itu ya. Nah, inilah yang luar biasanya. Dia ingat dan maka ketika kita suatu saat memang hidup ini juga ada kelebihan, ingat kepada tamu atau sahabat yang mana suatu saat dia juga akan sangat membantu ya, sangat membantu. Lalu sajian kita yang ketiga kepada sanak keluarga yang telah tiada. Ya, ini memang sudah sering ya umat Buddha sering melakukan ini yang namanya patidana atau persembahan jasa kebajikan. Ya, ini memang perlu kita lakukan. Ya, sanak keluarga yang telah tiada jangan dilupakan. Jangan dianggap sudah selesai. Sudah gitu ya, kita tidak perlu mengingat lagi. Tidak. Dalam ajaran Buddha, mereka-mereka yang telah tiada, kita pun perlu dengan bijak, dengan baik mengingat mereka. Ya, apa yang kita bisa lakukan persembahan jasa kebajikan, kita persembahkan. Ya, seperti biasa sekarang kita masih dalam keadaan masih dalam hari-hari di masa Katina ya kita melakukan sanggadana ya pasti kita melakukan kebajikan dengan berdana kepada biku sangga ini kebajikan yang luar biasa maka ketika kita juga mempersembahkan kebutuhan para biku ya dan serta pelengkapan lainnya maka kita ingat kita limpahkan kita persembahkan jasa kebajikan kita untuk para leluhur kita yang telah tiada. Ini adalah hal yang baik karena biar bagaimanapun Sang Buddha pernah mengatakan tidak ada seseorang pun yang ada di dunia ini yang leluhurnya tidak terlahir di alam menderita. Ya, artinya tidak ada seorang pun yang leluhurnya tidak lahir dalam menderita. Pasti ada leluhur yang lahir dalam menderita. Leluhur kita bukan hanya di kehidupan kita sekarang, tetapi juga ada leluhur kita di satu kehidupan kita yang lampau, 2 kehidupan, 3 kehidupan, dan seterusnya yang lampau. Ya, jadi dari sekian banyak kali kita kelahiran kembali, ya, yang lampau, ya, pasti ada leluhur kita yang telah di alam yang kurang menyenangkan. Maka disitulah ya kita lakukan sajian, kita lakukan pemberian, kita ingat mereka ya. Walaupun di kehidupan yang lalu kita tidak ingat, pokoknya setiap kita berbuat kebajikan, semoga leluhur saya berbahagia. Jadi leluhur kita ketika kita menyebutkan dalam batin kita bahwa semoga leluhur saya bahagia, ini leluhur bukan hanya untuk kehidupan sekarang, adalah untuk juga kehidupan kita yang lampau ya maka ini akan sangat bermanfaat ya ini kan pernah buktinya ada ya ada satu makhluk peta wanita ya sebutnya Peti gitu sebutannya ya Peti ini atau hantu wanita ini mendatangi Bante Sariputta ya mendatangi Bante Sariputta dan kemudian Bante Sariputta menanyakan, siapa gerangan? Saya ibumu di 5 kehidupan yang lampau. Ya, jadi Peti ini atau hantu wanita ini adalah ibunya Bante Sariputta di 5 kehidupan yang lampau. Ya, wah ternyata dilahiri dalam peta alam hantu. Ya, dan mereka hantu wanita ini yang dulu ibunya di 5 kehidupan lampau ini butuh persembahan jasa kebajikan. Ya dan akhirnya ya ketemulah dengan anaknya yang memang telah jadi bante dan sudah tentu sudah arahat Bante Sariputta
Ya akhirnya Bante Sariputta menyampaikan ini kepada Raja Bibisara, dan Raja Bibisara berdana pada Bante Sariputta kemudian berdana kepada Sangga. Ya, dilimpahkan ya persembahan jasa kebajikan ini kepada ibunya. Ibunya sesaat pada saat itu yang sedang lagi kehausan, langsung ketika dana itu dipersembahkan seperti dana minuman, langsung mendapatkan minuman di alamnya, dia merasakan kesegaran, ya, dana makanan dia mendapatkan juga makanan di alamnya sehingga tidak kelaparan, karena memang biasanya hantu-hantu itu banyak yang kelaparan, dan dia langsung berdana jubah juga langsung, si ibunya itu juga langsung berpakaian yang rapi, dan kemudian parita-parita dilantunkan ya oleh Sang Buddha dan Sangga, ya Arya Sangga saat itu kumpul juga banyak, ya, ibunya mendengarkan kebajikan itu, dan walaupun jadi hantu, tapi pernah berbuat kebajikan, dan ketika dilantunkan parita itu, ya teringat akan kebajikannya, sehingga kekuatan karma baiknya mendorongnya, mengeluarkannya dari alam menderita ke alam bahagia. Ya, kemudian ibunya itu dengan kekuatan karma baiknya lahir di alam surga, yang tadinya jadi peti jadi dewi. Ya, nah inilah bukti yang sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa yang jelas-jelas sudah pernah ada terjadi. Oke, kita tak limpahkan jasa kebaikan ini untuk para leluhur kita. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya yang keempat, persembahan kita atau sajian kita yang keempat adalah kepada pemerintah. Ya, pada kalau dari zaman di Pancabali katakan itu pada raja. Ya, kalau kita kan sekarang udah tidak menganut sistem raja, ya, kepada pemerintah. Ya, pemerintah ini kita juga harus support. Supportnya apa? Ya, menjadi warga negara yang baik. Peraturan-peraturan negara ini kita taati. Ya, semua apapun peraturan negara, ya kita taati. Lalu juga termasuk kita sebagai seorang yang membayar pajak yang baik. Ya, itu karena biar bagaimanapun pembangunan kita akan berhasil dengan kita memberikan pajak yang sesuai. Ya, mensupport, namanya mensupport pemerintah, dengan kita semua warga negara yang memang kita bayar pajak, ya, supaya untuk pembangunan, dan ketika pembangunan berkesinambungan dengan baik, siapa yang bisa menikmatinya? Diri kita juga termasuknya. Ya, kalau negara bisa mampu mendapatkan keuangan yang cukup bagus, ya, dan kemudian kita juga negara juga kemudian memanfaatkan dengan baik semua keuangan itu, memfasilitasi pembangunan-pembangunan di berbagai bidang dan sebagainya, akhirnya akan membuat ya pemerintah kita ini, negara kita ini juga menjadi baik, makmur dan sebagainya. Ya, apalagi sekarang dicanangkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi kita bisa masuk di 8%, maka ketika masuk 8%, kita pun akan lebih sejahtera, lebih makmur, dan untuk Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai, ya. Salah satunya adalah ketika kita yang masih hidup sekarang ini kita mampu berkontribusi, ya. Kita ikut bersama-sama memberikan kontribusi, walaupun kita nggak tahu ya 2045 kita kan ya nggak tahu ya masih bisa menikmati atau tidak, tetapi ya tidak masalah, yang penting kita sudah berkontribusi walaupun tidak menikmati di 2045, alias kita mungkin sudah meninggal dunia begitu, ya nggak ada masalah, kita sudah menanamkan kebajikan, ya, menanamkan kebajikan dengan memberikan dukungan kepada pemerintah, ya seperti itu. Lalu sajian kita yang kelima, ya, yang terakhir adalah sajian untuk hal-hal yang sifatnya surgawi, ya, sajian-sajian yang lebih tinggi, ya, kita bisa memberikan sajian pada para dewa, ya, tentu saja kita penghormatan kepada Sang Buddha, ya, di altar, di apa namanya di depan Buddha Rupang kita memberikan sajian, ya, walaupun memang itu bukan Sang Buddha menikmati, tetapi hanya bentuk penghormatan, ya. Kita tujuannya adalah penghormatan. Jadi Rupang Buddha itu adalah kita sebagai simbol untuk menghormati. Kita berikan ada bunga-bunga, buah dan sebagainya, air, dan itu sebagai suatu pelambang memang, ya. Namun di mana batin dan pikiran kita tuju adalah sebagai penghormatan, ya, pemberian penghormatan. Dan ini adalah yang memang sangat-sangat baik yang perlu kita lakukan, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, 5 sajian
malam hari ini sudah disampaikan ya. Dan dari hal ini ya untuk kebahagiaan sebagai perumah tangga sudah sampaikan, dan ketika kita pun juga sudah melakukan hal menunjang kebahagiaan sebagai rumah tangga, kita juga jangan lupa dengan 5 sajian atau pemberian. Maka kalau kita juga sudah bisa lakukan ini, yakinlah ini hidup kita juga akan bahagia, bukan sekedar di kehidupan sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang. Karena kita sudah menanamkan sekarang, dan kita sudah membuat persiapannya sekarang. Ya. Jadi kita ibarat ingin pergi ke suatu tempat, ya harus ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan, maka ketika kita ada tempat di itu, tiba-tiba oh, ternyata daerahnya dingin ya. Saya tidak membawa baju hangat ya. Yang tebal-tebal, yang panjang dan sebagainya. Oh, ternyata dingin. Wah, saya begitu menderita kedinginan. Ya, ya begitu. Ketika kita tidak persiapkan kebajikan-kebajikan dari sekarang, ketika kita suatu saat lahir lagi jadi manusia, ternyata begitu banyak kekurangan karena kita kurang persiapan. Maka persiapkan sekarang ini, ya. Persiapkan sekarang dengan banyak melakukan pemberian, dan ini juga akan membuat kita akan hidup bahagia di kehidupan sekarang maupun akan datang, ya. Ini kita harus lakukan dengan tepat, ya. Ini Bu Erlin yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat, dan mungkin ada hal-hal lain, silakan Bu Erlin. Terima kasih. Oke. Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab ya Romo. Kepada para partisipan yang malam hari ini hadir langsung di yang hadir langsung di Zoom maupun channel YouTube dapat memberikan bertanya kepada Romo. Ya, jadi kepada para hadirin yang hadir di dalam kolom Zoom ini, atau kalau yang ada di YouTube bisa tulis pertanyaan di kolom chatnya. Atau kalau yang partisipan yang ada pada malam hari ini yang hadir di Zoom, mungkin ada pertanyaan titipan atau memang agak malu untuk bertanya, boleh dapat menaruh pertanyaannya di kolom chat juga. Sebelum saya ke pertanyaan ya Romo, saya Yep. akan bertanya ya Romo ya. Siap, iya Bu. Ini sangat menarik sekali temanya ya Romo. Bagaimana kan Romo mengatakan di situ uh, betapa pentingnya pemberian sajian itu kepada 5 hal. Jadi ini yang menjadi attention kepada diri saya ketika saya Romo menyebutkan hal yang pertama itu, yaitu pemberian sajian kepada sanak saudara. Iya, Nah, di zaman zaman yang sekarang ini, terutama anak-anak yang bisa dikatakan Gen Z atau Now, itu mereka terhadap uh, sepupu atau saudara sendiri itu sudah mulai agak tidak mengakar seperti zaman saya ya Romo, yang iya, dimana itu tuh kita engage sekali sama saudara kita, bahkan kita bisa saling berkunjung. Sedangkan betul. kalau anak zaman-zaman sekarang itu sangat susah sekali untuk mengenal ini cousin-nya gitu loh. Iya, Padahal itu deket banget hubungannya sebagai apa punya misalkan saya punya koko atau kakak saya punya anak gitu. iya, Nah, sepupu kadang ya. saya punya sepupu gitu. Kadang-kadang nggak bisa engage gitu ya Romo. Nah, itu edukasi seperti apa yang harus kita berikan ya kepada anak-anak zaman now untuk memperkuat rasa untuk mengingat kembali ke sanak keluarganya, sepupunya dan sebagainya gitu. Iya, baik. Ya, baik Bu Elin, terima kasih. Jadi memang ini ya akan adanya penurunan-penurunan ketika zaman kemajuan ya. Jadi mereka kadang asik sendiri ya dengan gadgetnya, dan mereka ya kalau diajak pun agak sedikit sungkan ya, segan untuk bisa ke rumah saudara. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus perjuangkan terus aja. Kita ajak buat sesuatu yang mungkin jadi menarik, daya tariknya apa ya, bisa berkunjung ya, walaupun memang tidak sering-sering, paling tidak sekali-sekali kita harus datang ya. Memang untuk tradisi kita, kalau di Indonesia kan masih sangat baik juga ya tradisi, kalau ada hari raya itu pulang kampung gitu ya, atau kita paling tidak
mengunjungi lah yang lebih tua, atau kalau kita statusnya ternyata kita bagian yang paling tua gitu ya di antara keluarga atau dari kita yang lain, ya kita akan siap menerima gitu ya, welcome, yuk kumpul gitu ya, kita siapkanlah ya, misalnya kalau nanti di Imlek misalnya atau apa, ya kita siapkan dong, jangan mereka suruh datang tapi kita nggak persiapkan apa-apa. Iya kan, tadi sekali lagi kan sajian kepada saudara, ya kita ketika mereka datang ya welcome, dan kita siapkan makanan, minuman yang memang kita bisa siapkan, yang penting menyenangkan mereka. Ya ini kita juga harus ada, dan ya kita harus kumpulkan. Jadi ketika datang saudara, juga anak-anak kita juga harus siap. Dan inilah yang kita terus edukasi ya, bahwa ya, kadang-kadang ya kita orang suka mudah aja panggilan, kadang om tante ke saudara. Jadi ya om tante dari mana juga om tante aja kan, orang lain juga tetap aja om tante ya. Padahal kita ada silsilah-silsilah yang memang kita harus jelaskan panggilan-panggilannya ya. Iya, sesuai, jadi sehingga kita tahu, oh yang dimaksud dengan ini adalah adik dari mama, yang ini adik dari papa, yang ini kakak dari mama, ini kakak dari papa, kan gitu ya. Jadi sebetulnya sebutan itu juga menandakan silsilah, dan kita tahu, oh iya, jadi jelas gitu ya. Dan ini memang yang perlu diedukasi ya, nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi ya teruslah kita edukasi dari keluarga terkecil kita ya, dan ya kita ajaklah saat-saat tertentu, kita ajak ya, mengadakan acara-acara, mereka mengadakan acara ini ya kita ajak supaya mereka tetap dekat. Ya memang tidak mudah, tapi terus aja berusaha. Terus aja berusaha ya. Ya tapi ya sekali-sekali ya boleh juga, kalau memang mau, memang sulit misalnya dengan jarak yang jauh segala macam, ya ya kan zaman now juga sebetulnya bukan berarti kita sepertinya negatif terus ya dengan kemajuan zaman ya, kita justru kayak begini nih ya, ibu di mana saya tidak tahu Bu Erlin ini. Nyata kita bisa dekat, saya di Tangerang kan ya, kalau dulu kan, kalau Jember itu Jawa Timur ya Bu ya, agak Oh, lupa sorry, timur. timur Saya kah? juga lupa. Ya ibaratnya gitu ya. Ya misalnya saya harus ada acara misalnya di sana. Wah, saya harus datang ke sana, berapa waktunya yang harus saya siapkan gitu ya. Nggak mungkin dalam satu hari kan. Nyata sekarang kita ceramah online ini aja, sebentar saja kita sudah bisa lakukan, dan siapapun bisa mendengar dari seluruh Indonesia ya. Bahkan kadang ada yang memang tahu ya, kalau kita kayak Bante Tamu ya, kalau beliau ceramah udah pasti dari Amerika aja pun akan dengarkan. Ya, akan dengarkan karena memang jadi favorit ya. Ya, itu kan jadi malah mendekatkan juga ya. Jadi selama kita lakukan dengan bijak, apapun ya sebetulnya juga akan bermanfaat, bukan tidak bermanfaat, akan bermanfaat. Cuman memang ketika tidak bijak ya memang jadinya seperti tidak bermanfaat, bahkan sampai membuat sesuatu jadi ya jauh ya. Karena yang dikatakan yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat ya. Ya seperti itu. Ya memang inilah upaya kita ya, kemajuan zaman kita bisa kita hindari. Kita hanya berupaya terus, dan kita tetap lakukan. Maka ya tadi, kalau ada keluarga yang misalnya sedang lagi bahagia, misalnya ada yang menikahan, ya kita aja. Kalau memang keluarga terdekat gitu ya, anak-anak ya coba moga-moga bisa kumpul, jadi bisa kenal. Atau yang lagi kedukaan, kita juga harus ajak biar tahu. Sehingga ini salah satu cara, ya salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kedekatan hubungan keakraban antar keluarga selain di hari-hari raya. Ya mungkin itu. Mungkin begitu Bu Helin. Ya. Saya dari Kalimantan Timur, Romo. Oh, Bu Helin di Kalimantan Timur ya. Saya Balikpapan. menyeberangin lautan. Oh Saya ya. Samarinda. Oh, Samarinda. Ah, Saya waktu itu cuma ya, hanya singgah di Balikpapan waktu itu. saya Iya. menyeberang lautan. Oh iya, luar biasa ya. Iya. Iya. Ya, Ya, makanya salah satu caranya juga adalah kita edukasi anak-anak itu untuk kenal dhamma. Ya, kenal dhamma, maka nanti juga akan dapat pemahaman mungkin dari para dhamma duta atau para biku dan sebagainya, oh bahwa mereka juga akan ya seperti kayak malam hari ceramah ya, untuk bisa kenal keluarga, saudara ya, bisa saling membantu, mungkin dia akan terasa tersentuh batinnya, ya juga akan bisa mau untuk bersama-sama ya, eh, akrab gitu dengan saudara. hmm, ya, aduh.
Silakan Benar Bu. sekali yang Ya. dipaparkan oleh Romo. Nah, ini masih belum ada yang pertanyaan dari kolom Zoom, di chat maupun di Zoom. Nampaknya Romo maupun di YouTube saya perhatikan. Tapi saya ada pertanyaan lagi nih buat Romo Oh, nih. boleh. Ah, ah. Boleh, Bu. Uh, di di sini kan Romo ada mengatakan tentu kita memiliki kalianita yang baik. Bagaimanakah ciri-ciri kalianita yang baik itu ya Romo? Dhamma itu Ya, menurut Sang Buddha. Silakan, ya. Romo. Baik. Ciri-cirinya adalah ketika kita mau berbuat yang baik, dia dukung. Ya. Ketika kita ada mau berbuat yang tidak baik atau sedang melakukan perbuatan tidak baik, dia ingatkan, dia cegah, ya, seperti itu. Jadi di awalnya adalah ketika kita mau berbuat baik, dia dukung, dia support, dan ketika kita mau berbuat tidak baik, ya dia ingatkan. Atau kita sedang melakukan perbuatan tidak baik, dia ingatkan, dia mau mengingatkan. Kan kadang-kadang orang suka, masa bodoh, tanggung sendiri karmanya. Kadang-kadang begitu ya. Jangan sampai begitu. Ya. Nah misalnya mau kalau di Tangerang ini Bu, kebaktian itu puja bakti itu masih ramai ya, masih gini. Ya mereka kan tinggal mau kemana puja bakti, ayo. Nah itu kan sahabat yang baik tuh. Ya jangan mau kemana puja bakti, udah perek dulu lah, libur dulu lah, ayo kemana, udah diajak kuliner dulu lah. Pas yang diajak kuliner di tempatnya yang menyenangkan hatinya, yang memang tempat makan yang hobinya gitu ya. Tenanglah, ditraktir loh. Wah, udah diajak kuliner, ditraktir pula, belok gitu ya. Padahal kan dia saatnya mau puja bakti gitu ya. Ya kalau sahabat yang baik ya tentu dia akan dukung ya. Oh ya udah kalau gitu saya maaf, misalnya dia memang nggak bisa pergi, maaf kamu aja yang pergi, saya mah nggak dulu dah. Kalau soal traktir mah besok dah di saat nggak kebaktian, nggak saat puja bakti kan begitu. Ya itu salah satu cirinya. Ciri yang lain adalah sahabat yang baik ketika kita dalam masalah dia bantu. Ya, kan tadi sekali lagi kita ini dalam hidup ini enggak selamanya mulus semua, tidak benar, tidak mendapatkan masalah, pasti ada saja masalah. Maka sahabat yang baik adalah dia akan membantu, membantu mencari solusi, ya, bukan sekedar dia akan menuntaskan ya, enggak. Maksudnya kamu diam aja ya, saya bantu, bereskan semua ya, enggak begitu, ya. Artinya membantu ada way out-nya, apa saran-sarannya, ya apa yang bisa terbantukan. Ini juga bisa. Ya tentu saja ini juga memang berdasarkan karma-karma baik, ya karma-karma baik. Saya pernah mendengarkan Bante yang menyampaikan ketika acara Sanggadana di masa Katina. Jadi ya mohon maaf kalau ada yang orang yang mendengarkan yang memang terjadi hal itu, ya tapi tidak masalah. Ini juga menginspirasi, menginspirasinya apa? Jadi ada seorang yang ketika usaha itu mengalami kehancuran, Bu. Ya, kehancuran dalam usahanya, boleh dikatakan dia eh, habis ya karena situasinya dia tidak bisa lagi dagang dan dia akhirnya tidak berdagang, tetapi dia masih melakukan kebajikan dengan datang ke wihara. Dia melakukan puja bakti, dia terus datang ke wihara dengan apa yang aset yang dia masih punya, dia tetap melakukan kebajikan. Ya, dia melakukan kebajikan dan situlah dia ketemu Kalyanamita yang mana ketika lagi ngobrol-ngobrol itu ya pasti ya tadinya belum gitu kenal tapi ngobrol namanya terus ngobrol juga sama Bante dan sebagainya ternyata lagi dalam masalah dan oh gitu ya oke lah saya bantu kata teman yang satunya lagi saya bantu ya permodalannya gitu. Wah ini karena sudah percaya karena orang sama-sama orang biara dan memang bisa dipercaya dan akhirnya dia bantu dan dikasih modal, dia dagang lagi, dan orang itu memang serius dan banyak berbuat kebajikan, maju, maju berkembang lagi. Tadinya punya toko satu, punya toko lebih daripada satu, ya. Dan akhirnya ya modalnya itu dia sudah kumpulkan dan cukup, bahkan bisa dilebihkan dengan kelebihannya ya. Tapi temannya ini nggak mau ngambil kelebihannya, artinya alias ada bunganya nggak. Dia ambil pokoknya ya, pokoknya saja balikin, ya. Nah ini sahabat yang baik juga seperti itu ya, nggak mencari keuntungan juga lagi, ya. Dan ya pokoknya udah, dan dia senang ketika sahabatnya juga sudah maju, ya maju lagi dan berhasil. Dan itu, jadi ketika kita mengalami kesulitan dia bantu dan ketika senang ya sahabat yang baik kan
boleh ikut nimbrung, boleh tidak gitu ya. Maksudnya boleh ikut, ya enggak juga, dia juga nggak masalah kan, orang udah seneng kan, ya gitu. Jangan sampai kan kalau sahabat yang tidak baik, ketika seneng deket, ketika kita sulit jauh, ya bahasa itunya nggak kelihatan batang hidungnya. Ya, kalau bagian seneng tuh datang tuh rajin benar kan. Tapi kalau bagian kita sulit butuh bantuan ini batang hidungnya pun tidak kelihatan ya. Ini ciri sahabat yang tidak baik. Ya Bu ya. Jadi kenali ciri sahabat yang baik kalian Amita ya. Satu adalah ketika kita mau berbuat baik dia dukung, ketika kita mau berbuat yang tidak baik atau sedang melakukan perbuatan yang tidak baik dia ingatkan atau dia cegah. Dan ketika kita ada masalah, ada kesulitan dia bantu cari masalah atau dia dukung untuk menyelesaikan masalah. Dan ketika kita senang ya dia bisa ikut senang atau dia pun ya sudahlah masing-masing pun itu juga yang penting temannya senang. Seperti itu. Begitu, Pak Eli. Menarik sekali ya Romo pertanyaan. Selanjutnya saya coba akan ngecek kembali, mungkin ada pertanyaan dari di YouTube mungkin atau pertanyaan titipan. Biasanya kadang-kadang ada pertanyaan titipan dari chat gitu. Gitu ya. Nah, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan dari di kolom chat maupun di YouTube. Mungkin Ya, Romo dapat membuat closing statement sebelum kita ya. akhiri untuk kita pada malam hari ini. Silakan Romo. Baik. Ya, Ibu Bapak yang berbahagia, dalam hidup ini kita hidup bukan untuk saat ini saja, ya. Maka dengan kita mengerti dan memahami bahwa kehidupan kita ini juga ada kehidupan kita yang akan datang, maka bukan kita hanya mencari kebahagiaan sekedar kehidupan sekarang saja, tapi kita juga mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Ya, kehidupan yang sekarang juga kita persiapkan, kita lakukan hal-hal yang baik, yang cukup, maka kita juga mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Maka dengan persiapan kehidupan kita, kita akan bahagia pada saat sekarang dan juga akan bahagia di kehidupan yang akan datang. Marilah lakukan terus kebajikan dan tentu saja dengan Dhamma kaca kita berbincang-bincang Dhamma itu berkah utama. Hal-hal yang belum tahu kita jadi tahu, hal-hal yang sudah tahu kita semakin mengerti, dan ini akan membawa kemajuan batin dan juga pasti akan membawa manfaat untuk kebahagiaan, kesejahteraan dalam hidup kita. Demikian, Welin, dan tentu saja untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Sata Awantu Bawantu Sukitat. Sukitata. Semoga Semoga semua semua makhluk makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas pemaparan dan masa kecil kita pada malam hari ini. Demikianlah paparan yang disampaikan oleh Romo Suryani Harja. Semoga yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua, terutama dalam bahasa sana. Selanjutnya kita akan tutup dengan melakukan pelimpahan jasa yang akan dipimpin langsung oleh narasumber kita malam hari ini kepada Romo kami persilakan. Ya, tentu saja mari kita persembahkan jasa kebajikan kita. Apa yang kita lakukan dengan kebajikan ini yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Kita juga berbagi kebahagiaan untuk sanak keluarga, para leluhur kita, agar mereka pun turut berbahagia. Hendak mayang patidanang karo masih punya si dani kata sa yananya nikata nime te sanca bakino hontu sathananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pitha dayo Ditha me capya dithawa anye maca thawerino
สัทธาติฏฐานติโลกัสมิงเทปุมมาจาตุโยนิกาปัญเจกัจจตุวกขาระสัมสรันตาบาวะบาเวญาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปัจจานันติเดวะเตสังนิเวทายงมายาดินานาปุญญานังอนุโมดนาเหตุนาสัพเบสัตตาสะดาหนตุอเวรสุขจิวิโนเขมาปัดัญจะปะพนตุเตสะสะสิจตังสุภาสาธุสาธุสาธุ Demikianlah sesi DSO kita pada malam hari ini. Semoga sesi dan masa cakap kita pada malam hari ini dapat meningkatkan keyakinan kita di Ratana dan membawa kebahagiaan dan manfaat positif dalam keseharian kita. Sebelum kita tutup kegiatan kita, marilah kita kembali membacakan nama para fatah. Kami mohon kepada para hadirin untuk bersiap anjat. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddha Gawantang Abhivademi Swaka Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Sopatik Pano Bhagavato Sang Namami. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke slide pengumuman. Kami mohon kepada host untuk dapat menampilkan pengumumannya. Oke. Demikianlah rangkaian acara sharing dhamma kita pada malam hari. Kami mengucapkan Maha Anumodana kepada Romo Pandita Surya Menyeraja yang pada malam hari ini memaparkan dhamma sangat baik kepada kita semua. Kami mohon maaf juga apabila ada kurang berkenan pada saat pelaksanaan dari acara ini. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada seluruh para hadirin yang telah hadir melalui Zoom kita pada melalui Zoom malam hari ini maupun yang ada di channel YouTube dan Dhamma Meta melalui Dhamma Meta dan Dhamma Meta Jember. Dan terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam ini, pada malam hari ini. Semoga kita semua terus bersemangat dalam melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Saya Erlin Pemuda Citini Sulistyo. Saya mohon pamit. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.